Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 160 dari arah Melayu baris yang ke-11 dalam kurung dan tiada qada. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada qada atas orang yang gila atau yang mabuk apabila sembuh ia daripadanya, jika tiada ia dengan ta'addi dan tiada ia di dalam masa riddah dan tiada ia dalam masa mabuk atau pitam dengan ta'addi. Hukum mentang bicara tentang haid adalah wajib salat datih manusia apabila orang tersebut di dalam posisi taklif. Kemudian apabila salat tersebut kajib ke satu kewajiban, apabila tinggal sembahyang datih barang yang sifatnya wajib, dalam penjelasan yang lalu adalah wajib qada, tetapi jelas perintah Rasulullah dan adalah dalil yang niyu qada salat oleh Rasulullah hanya dengan dua penyebab. Penyebab yang pertama karena tua, dan penyebab yang kedua karena dengut. Sehingga dilikut Nabi menyatakan man nama aw nasiyas salata falyaqdiha idza dzakaraha. Kira orang yang dengut lalu akibat dengut jaga dengut kabih wataya. Kira orang tua lalu kemudian baru ingat dalam salat habis watai. Orang yang dengut tinggal salat anda jaga, orang yang lalai tinggal salat anda ingat sang-sang gelam dia. Bandua-dua tersebut adalah hukum salat yang tinggal dalam kelalaian sang-sang kali. Hana kita watia kaya damang atau disebabkan karena dengut dijium gelam dalam watia lalu kemudian jaga dengut kabih watia. Bandua-dua orang tersebut Rasulullah menyatakan falyaqdiha, mesti diulang balik di qada sembahyang. Pajan qada sembahyang orang dengut dan pajan sembahyang qada sembahyang orang tua idza zakaraha. Andai kata orang jaga dengut jaga dan orang tua kagetaya. Nyo adalah jelas dalam hadis Nabi Rasulullah niyu tinggai pernah niyu qada sembahyang bak sidau reung yang urangnya tinggai sembahyang hana dalam posisi mutaaddi. Artinya tinggai sembahyang dengan sebab dengut, tinggai sembahyang dengan sebab tua. Hukum tinggal sembahyang sehingga itibiat wadaya wak dengut, itibiat wadaya wak tua, nyan sehingga wadaya sembahyang nyan abih hanada bubut la wadaya karena tua, sembahyang nyan abih wadaya hanada bubut karena dengut. Posisi urang yang tinggal tersebut hana dosa, tetapi qada wajib. Lalu hukum tinggal dengan tadi sengaja tinggal sembahyang, sengaja dengut kai damang watia sembahyang. Umpama damang watia isya, damang watia zuhur, posa daih dikejut pos tengah limang. Nyan sehingga habis watia lehu ulam dengut hukum ji dosa. Kemudian lalai, padahal lalai tersebut liganya terdepu, ingat lalai pada dia habis watia. Tinggal sembahyang akibat kelalaian hukum ji dosa. Tentu timah dan adanya apakah mesti qada atau hana?
wajib qada atau hana wajib qada itu adalah baginda Nabi yang menyatakan wajib qada adalah bakira orang yang apabila orang tersebut tinggal semayang ngelalai dan tinggal semayang ngendua. Adapun tinggal semayang ngen sengaja dan tinggal semayang ken dalam posisi dengut, Rasulullah hana menyatakan niyo qada. Tetapi adalah gedanya sebagai maklum tinggal dengan dengut hana dosa yo qada, tinggal dengan lalai hana dosa niyo qada, tinggal dengan dengut yang memang sengaja tapi ka lalai, tinggal dengan lalai yang sengaja, yang hukum tinggal salat dengan dua penyebab tersebut dosa, maka qada ba urang tinggal sembahyang sengaja dengut kait demang wate lebih aula, lebih berhak wajib qada sembahyang. Menyamanan dalil payah qada sembahyang adalah hadis Nabi yang gidu ba urang tua ngan ba urang dengut. Adapun dalil wajib qada sembahyang urang yang tinggal sengaja dan urang memang kelalai, maka kedaliji adalah yang lahir menurut hadisnya kan berdasarkan langsung hadis, tetapi berdasarkan adalah qiyas ataupun melakukan analisa pertimbangan. Qiyas tersebut adalah memang niyu dalam pandangan agama. Ayat Quran berbicara fa'tabiru ya ulil absar. Gedanya yang manusia punya dasa akai kan urang hana tapena akal, pekerjaan yang hana menentukan hukum yang resmi fa'tabiru, geyocok perhatian, geyocok perbandingan, geyocok kira-kira memang hukum nisbah antara satu dengan lain. Metinggai hana dosa payah kata, tinggai dengan memang nguap dosa lebih aula payah kata. Untuk mendukung hal tersebut, untuk mendukung memang legenyan kenyataan hukum ji, inilah pelajaran dan kajian kedanyo yang nama lanyo. Putra menulis yang natra kedanyo yaitu dan tiada qada atas orang yang gila atau yang mabuk apabila sembuh ia daripadanya, jika tiada ia dengan ta'addi. Lalu orang tinggal semayang dengan sebab gila, orang tinggal semayang dengan sebab mabuk. Penyebab gadah akai dan penyebab adalah mabuk. Kon nutulis di ringku sinau hana payah qada sembahyang jika tiada ia dengan ta'addi. Artinya gadah akai kon menyebab dengan sesuatu yang terlarang. Gadah akai kon sesuatu dengan sebab berdosa. Dapajuh makanan yang gedam beragama akibat digunakan gadah akai. Umpama barangnya dalam pandangan agama gedam hanjit konsumsi. Akibat konsumsi barang tersebut surau demi surau, ipajuh bacut demi bacut hingga risiko jih gadah akai. Akibat gadah akai lalu jid ke urang pungo, selama pungo semayangnya wajib qada menyo boleh. Menyo hana boleh sama dengan semayang lam pungonya geduntut di Tuhan dengan. Bahkan dia geduntut lam pungo padahal kelebih berat urang pungo dengan urang dengut. Pungo adalah lain dan beda dengan dengut. Dengut itu bawaan. Maka gepegat perpisahan perbedaan bat pungo, menyot pungo bid'adi. Pungo ngan karena deketi. Pungo ngan karena awak memang salah gunakan sesuatu. Maka orang yang pungo leganyo hukum mente pulih pungo, semayang wajib qada. Dan menyot kebetulan konyan adalah jatuh gadah akai dengan sebabnya, maka hukum qada kepada urang pungo tersebut hana ditentukan, hana wajib je. Menyo kebetulan kan dengan karena hana muta'addi. Adapun jika ada gilanya itu atau pitamnya atau mamuknya dengan ta'addi, pakan kejat gadah akai, pakan ni kejat memang pungo, pakan ni kejat mabuk, penyebabnya adalah melampaui batas. Karena biasa tak gunakan, tak konsumsi barang yang terlarang-larang berujung karena ketagihan, gadah akai metutu ngengendro. Maka menyo kebetulan bentuk jatuh pungo, wajiblah atasnya qada. Penyonan gadah akai dengan wap lebihnya dah kalau yang gadah akai wap memang hantip dia tak payah beriha.
Haik pemenuh lagi ujung gadah akai dan pungo. Nyan yang pertama guna barang nyan salah. Lalu kemudian lampungo nyan adalah geduntuk sembahyang. Dua desya ni. Desya pun wabut sehingga jatuh pungo. Tinggai pun sembahyang lampungo nyan pih desya ni. Adapun jatuh memang gila kan karena luapnya, karena terganggu umpama dengan kena penyebabnya, karena suatu penyakit, karena sesuatu benturan pemaji, maka kepada orang tersebut nyaw hanajit keterganggu, maknaji selama usia dalam posisi gada akai sampai akhir hayat, yuh galam pungo padit usia, galam itemang 15, galam itemang 15 jatuh usia pungo, urinyan bebas karena hana taklif. Tetapi indali damang masa taklif 15 tahun selamanya na taat alian buat dia pungo handali taat, maka kurungnya juga yang enna akai geduntut dan kalepas tuntutan selama dalam posisi pungo tetap hananta yang li Allah paken. Dalam hal tersebut adalah lebih ringan tanggungjawab urang gadah akai dengan hana taksir ketimbang dengan gedanya hana gadah akai tetapi adalah di gedanya mutaaddi beu bak sembahyang. Inilah hukum yang menyangkut dengan qada. Dan demikian lagi jika ada ia di dalam masa ridah, seperti bahawa murtad ia kemudian maka gila ia, atau pitam ia, atau mabuk ia dengan tiada ta'di, wajib atasnya mengqada salat di dalam masa gila atau masa pitam atau masa mabuk yang hasil ia di dalam masa ridah itu. Sebalik daripada demikian, penyebab yang pertama murtad, artinya tinggal kembali agama Islam lalu damang kepada kafir, nya urangnya istilah yang berbeda. Istilah orang yang bawaan dasar jahanam iman pun kan keturunan orang kafir, istilah adalah kafirun adapun kufrun. Istilah kepada orang yang lahir dalam kalangan orang Islam lalu kemudian balik agama, gekun adalah murtadun atau gekun riddatun. Artinya bandua-dua tersebut urangnya urang hana me Tuhan dan urangnya urang hana me agama. Cuma hana agama urang pun kan gekun adalah kafir dan hana agama urang murtad agak gekun kan kafir gekun tetapi riddah. Samakah dua-dua manusia tersebut dalam sisi kekafiran? Lebih jauh ketimbang urang murtad na ringan kafir ketimbang urang murtad ngan kafir. Di urang kafir asli dia kita mong dalam agama usia 60 tahun tamang dalam Islam. Terhitung usia 16 sampai 60 anak talak. Tetapi urang murtad kita mong urang murtad alian dalam masa murtad jatuh pungo seketik dalam neko. Walaupun pungonya hana memang murtadi, liah murtad pungo, pakan pungo mantuk ulai apa tiga kejajak mopeh red ke pungo. Tapi jatuh pungonya lam murtad. Nyan walaupun lam pungo hana murtadi tetap payah kata pakan karena murtad itu adalah hukum ji hana kelonggaran. Kesimpulan adalah orang murtad dengan karena derawa murtad payah kata mendum dalam masa murtad. Umar 20 tahun damang di luar Islam lihat baliknya 20 tahun dalamnya payah kata mendum. Dan kemudian adalah lih murtad. Lalu kemudian tamah pengolam terkata lam masa murtad dan lam masa pungo bandua payah ulang. Sehingga hukum Islam lebih berat kepada orang murtad ketimbang dengan kepada orang kafir. Maka keyakinan adalah orang kafir pakan geringankan hukum karena adalah nyak rindu agama orang ngak itim damang dalam Islam. Pakan bak murtad adalah gepa berat hukum karena orang gebatasi sehingga orang gepa baik tebiat daripada agama Islam. Menyocit kata biat kata yang kata mau dalam maka risiko lebih berat. Menyo memang orang kafir geharapkan berdamang Islam tapi tinggal nya menyolong damang kan 60 tahun 70 tahun umur hai dah kata sama yang ikut pri atau kadim damang mantap. Isakakan begitulah letak hukum antara kafir asli dengan kafir murtad. Nah. Kemudian dan demikian lagi jika ada ia di dalam masa pitam atau masa mabuk dengan ta'di seperti bahawa pitam ia atau mabuk ia dengan ta'di kemudian maka gila ia atau pitam ia
Atau mabuk ia dengan tiada ta'di, wajib atasnya mengqadha sembahyang di dalam masa gila atau masa pitam atau masa mabuk yang hasil di dalam masa pitam atau masa mabuk dengan ta'di, tiada masanya yang hasil kemudian daripadanya, maka iaitu bersalahan dengan masa gila orang yang murtad. Karena bahwasanya orang yang gila dalam murtad ia di dalam gilanya pada hukum, dan orang yang gila di dalam mabuk tiada ia mabuk di dalam senantiasa gilanya, karena bahwasanya mabuk itu ada baginya kesudahan yang berhenti ia dan hilang ia padanya. Bersalahan dengan riddah, tiada baginya kesudahan berhenti ia padanya malingkan dengan Islam. Bedalah orang murtad dan dengan beda orang mabuk. Lalu kemudian orang murtad ahlinya mabuk. Orang murtad ahlinya mabuk lain dalam sisi tinjauan mabuk, karena mabuk itu berakhir. Sedangkan adalah dengan berakhir berlakulah hukum yang berbeda. Sedangkan orang Islam, orang kafir adalah murtad hanya memang jalan ubat je. Ubat orang murtad sabah serai, damang balik ba Islam, atau ubat orang murtad iaitu poh balik. Sama dengan taubat orang murtad satu daripada dua. Adakala kembali kepada Islam untuk keselamatan jiwa, adakala memang hana kembali kepada Islam adalah wajib poh mati. Bagaimana orang yang kait tibiat beragama Islam hana hak udip pada dunia. Sedangkan orang kafir ni idil li Tuhan na hak udip pada dunia han je poh. Tetapi orang kafir tetap pada kafir, na giyo poh je terkecuali kafir kait perang agama. Tetapi orang murtad ada nama murtad je piyo ada ada dunia iwa haitim je hak udip hana hak udip. Pak Ricit menyawa ba Islam jaminan aman harta, aman jiwa, menyohanawa ba Islam harta hana aman, jiwa hana aman. Pak Ricit harta gadah ucap le orang lain dan kemudian jiwa mati payah poh. Nah, inilah letaknya hukum ba orang murtad, dan kemudian di dalam murtad terjadilah gadahakai atau terjadilah mabuk dan terjadilah hal-hal yang demikian. Maka tiada diperoleh Islam pada ketika itu. Diurangnya yang geduntut ba orang murtad sama dengan yang geduntut tiap saat Islam, Islam, Islam. Tetapi di hana itambang dalam Islam, maka tuntutan tersebut adalah tetap berlaku datiji walaupun bagaimanapun. Bermula zahir kalam fuqaha seperti yang tersebut itu bahwasanya pitam itu menerima ia akan kedatangan pitam yang lain. Dan demikian lagi mabuk bersalahan dengan gila, dan bahwasanya dapat membedakan yang pertama kemudian daripada datang yang kedua, karena bahwasanya pitam itu sesuatu penyakit dan segala tabib yang mahir ada bagi mereka itu pengetahuan pada membedakan setengah daripada segala bagiannya daripada setengahnya yang lain bersalahan dengan gila. Lalu kemudian adalah apabila terjadi pitam dan terjadi pungo, nyok garis beda aja. Orang pitam na masa senyuman, artinya na masa pulih tiat. Sedangkan orang pula, orang gila hana masa pulih. Nyak tatemu masa pulih dengan hana masa pulihnya. Bak orang yang ahli dalam ilmu jua, yang ahli dalam ilmu adalah ulai manusia, itu punya pitamnya ka gadah terus ka senang. Nanti kemudian kembali lam. Tetapi gila terus menerus. Maka nak sedikit perbedaan hukum taklif kepada orang pungo ngan ke orang gila yang jiduk ji ba orang murtad. Agak beda sedikit hukum. Jatuh pungo dia murtad. Jatuh gila datih murtad. Nyo memandang kepada pungo dan mabuk, pungo dan pitam. Adapun memandang kepada murtad, nyo hanangin apa? Murtad ada nama murtad tetap berlaku hukum. Tetapi andalih murtad jatuh pungo, andalih murtad jatuh pitam, maka sama dengan orang murtad pungo ngan orang murtad pitam, nah agak sedikit berbeda hukum, memandang kepada pungo dan memandang kepada adalah mabuk, kan memandang kepada murtad. Menyodangin kepada murtad tetap berlaku hukum, tetap sama, karenanya adalah jalan yang paling hana disetujui oleh agama.
Dan tiada qada atas perempuan yang haid atau yang nifas apabila suci ia daripadanya. Dan jikalau ada ia di dalam riddah sekalipun, dan haram atasnya mengqada dia. Inilah yang tersebut di dalam Tuhfah. Dan dan sunat qada bagi orang yang gila dan yang pitam dan yang mabuk. Kemudian sunat qada urang pungo. Sunat qada urang pitam. Sunat qada urang mabuk. Yo kabeh hukum jian. Sira urang teka hukum ji pungo. Oh, pulih pungo na wajib qada semayang hana. Sunat nah. Sira urang adalah teka pitam. Habis waktu semayang na sunat qada na wajib qada hana. Sunat nah. Demikian pula urang mabuk. Habis waktu semayang hana ti mabuk 3 set ka boleh semayang medang waktu. Kesimpulannya urang yang memang penyebab tinggal semayang dengan karena mabuk, tinggal semayang dengan karena pitam, tinggal semayang dengan karena gila, maka hukum qada hana wajib tapi sunat. Tinggal semayang dengan wap dengut dengan wap tua, nyo tetap hukum qada wajib. Dan hana sunat tiada qada atas perempuan yang haid atau yang nifas apabila suci ia daripadanya, dan jikalau ada ia di dalam riddah sekalipun. Kemudian kalaulah terjadi perkara tersebut, jadi gila, jadi pitam, jadi mabuk, jiduk bak sira urang yang inang, dan urinang mentang di dalam masa subur. Artinya kan sira urang yang dalam posisi hudip kunyan kata badingkat urang Aisyah. Artinya kabeh masa halangan. Masa halangan itu adalah khilaf dalam menentukan. Dan yang menyatakan adalah 62 tahun. Nah, pendapat yang menyatakan 65 tahun. Nah, yang menyatakan yang bawa lebih daripada 50 tahun. Itu khilaf. Artinya naurungkeun masa Aisyah. Masa putuh anali masa halangan. Khilaf hukum je. Naurungkeun lebih 50 sekian. Naurungkeun 60. Naurungkeun 60-an. Pokoknya itulah tergantung adalah perbedaan dan kira-kira tergantung kondisi tubuh manusia itu sendiri. Tetapi andai kata urangnya yang dalam tuh buat masa tersebut di bawah masanya, mentang masa di bawah 50, usia 55, usia 40, lalu kemudian usia 40 gadahlah halangan. Apabila halangan gadah dalam masa usia 40 hanali dengan penyebab apapun, kemudian urang tersebut adalah pisah dengan suami, maka hukum maedah fakri. Hukum maedah urang dua. Yang pertama maedah urang yang na ciri dengan suami, adakala edah jih bil quru dengan adalah suci, lega suci. Adakala edah jih dengan bulan, le bulan ti pelih rawa. Lalu sawa yang cak le bulan, sawa yang cak dengan suci. Hana mesti lega suci, le bulan ti pelih rawa, hana mesti. Karena bisa jadi bak sira urang terjadi alam tubuh ke lam sebulan 2 ga suci. Karena bisa jadi umpama alam sebulan 2 ga halangan. Awal suci datang bau ujung turun suci lam terkata. Bisa jadi kadang-kadang lam sebulan lagi adat biasa. Bisa jadi dalam 2 lega bulan 3 deka 3 suci. Jadi urang yang memang dalam jilingke bak masa usia Aisyah, dalam tu masa urang kaputu asa mantang 25 ataupun memang 40 ataupun memang di bawah 50, urangnya gadah halangan cerai dengan suami, ngempung maedah ngan kuru. Payah maedah ngan bulian engko. Dang terus bak masa terus bak wate putus asa. Tapi kedi ada pendapat yang sedangkan pendapat yang di bawah yang di atas 50, tetapi pendapat yang di atas 60. Tadi kedilah tercok paling rendah 55 tahun naurung ke 58 tahun. Selama dalam terus 58 tahunnya menyopisah dua ke tetap hanya ke maedah dengan suci. Hanya maedah dengan suci. Tetap hanya maedah dengan bulan, maedah dengan suci. Kapet tahun dalam suci bakri, belah lam. 6 tahun baru suci bakri. Kadroh ba umur yang masaji handal suci baru ke maedah dengan bulan. Nyo agak haid. Terkecuali adalah orang yang khawatir usianya. Kesimpulan, sira orang dengan jeb-jeb ubat gadah halangan. Abang gadah halangan usianya 45, lalu cerai dengan orang. Abang cerai dengan suami,
Satu daripada dua. Ada kala cerai udip, ada kala cerai dengan sebab meninggal. Cerai dengan sebab meninggal dua. Ada kala waktu cerai dalam posisi mengandung, ada kala dalam posisi hana mengandung. Menyo dalam posisi mengandung wadak hamal. Menyo posisi hana mengandung payah maedah dengannya adalah lega suci. Karena menyo ganyan dalam masa matang suci. Lalu kemudian padahal masa suci mentang tapi ganyan hana le halangan. Tak ke payah apa le? Pada tahun 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun baru je kira-kira baru cok endah. Tahun pun yang kepada. Tahun ditemang dalam tahun pemaji 60 tahun. Cerai pada umur 45 atau umur 50. Pada le 30 tahun, leh 30 tahun temang dalam le bulan 30 orang baru je dua. Penyohan payah apa mana ko? Nyaw yang biasa tempat tersembunyi bacun aku. Mumpung tempat tersembunyi ni ke? Penyebab negara orang kun je ubat gak ada halangan. Usia 45 terlihat lewat le suami ke? Terlihat le suami. Ngayan jika urang hana halangan le. Sebab kena ubat tapi masa putus asa galap ngempung medah. Ngan bulan pun ngan suci. Ngan suci hana preh masa pajan putus asa suci ni. Nampak? 10 tahun preh 10 tahun le hanya kahwin. Mentang jak yul he bulan 10 orang, ganyan mentang masa halangan. Tetapi kebetulan ganyan tirawa kamanan kejadian ko penyebab ini dengan penyebab lain. Terkecuali urang masa halangan kabeh ka umur 65 umpamanya. Alian meninggal hadapan pisah pakri, nyo gema edah dengan laju dengan adalah syahrun. Maka edah pakri karena salah satu asyurin wa asyara. Laya bulian tipih rawa. Selesai mentalan. Nyawa tempat tersam. Karena memang tersam hana tak pegah. Tersam hana tak urun depu. Maka tersam hana tak urun bubun. Padahal kejadian nang. Benar? Nyata khilaf laya macam pendapat. Tadang bak yang paling rendah umpamaji 50. Tadang buat pendapat paling rendah tapi nyangkil niku. Tapi pendapat yang muktamad adalah 60. 58 paling rendah. Dan tiada kata atas perempuan yang haid atau yang nifas apabila suci ia daripadanya. Jikalau ada ia di dalam redah sekalipun dan haram atasnya mengqada dia, inilah yang tersebut di dalam tuhfah. Kemudian adalah hana qada ati hurinang yang haid atau yang nifas apabila suci ia daripadanya. Lewrawat, 6 urawat. Kemudian siurau semalam atau silele 15 orang 15 malam. Masa salat yang tinggal dalam waktu halangan, na payah kada hana. Padi urawa, hana payah kada. Padi urawa halangan. Kalau lah halangan 5 urawa 6 urawa 6 malam kan na galib. 6 urawa 6 malam yang tinggalnya pri hana payah kada. Maka dipegal Sayyidah Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is saumi wala nu'maru bi qada'is salati. Ni pegah li Sayyidah Aisyah kamu-kamunya ni pegah li beliau ni perintah li Rasulullah ni yo qada puasa. Hana ni perintah ni yo qada sembahyang. Nyo ngan hadis nyo ku rumat sembahyang hana payah qada tinggal ni ko. Nyo ka hinai du hadis nyo nangku ba urang halangan nangku. Pakan karena ni pegah li Sayyidah Aisyah kunna kamu inang ni perintah kada puasa, hana ni perintah kada semayang nangko. Artinya buat waktu halangan semayang harim puasa harim. Maknanya agam putranya harim puasa ni. Hana ni. Jadi menyunan haba hadisnya wala nu'maru bi qada'is salati. Hana ni perintah di Nabi ni yo kada semayang, nyokan ku murung luru agam hana payah kada semayang nangko. Nah. Jadi teringat terfikir nabab apa yang kata semayang aku kai nai du. Ya jidu bau rinang lam puasa halangan urinang
Puasa payah kada? Payah. Selama puasa dan selama memang halangan semayang pininggai, semayang na payah kada. Ana. Jadi hinan apa? Bau ragam. Adapun bakkan halangan, kada pun payah kada semayang dengan sebab pingai dengan karena tengut. Payah kada semayang karena tinggai dengan sebab tua. Payah kada semayang dengan sebab tinggai karena sengaja. Dan kemudian adalah hana sunat kada bagi urinang yang halangan atau yang kamunifas apabila suci daripadanya, walaupun ada ia di dalam riddah sekalipun. Artinya tika lam murtad pakri ubi yang semayang nam tengahnya pri. Yang ada ikutnya sibulil 15 orang halangan. Yang selama murtad payah kada semayang. Pada orang payah kada 15. Yang tiga orang Islam. 15 na payah kada akan aja hak ipajole hak halangan itu. Dan haram atasnya mengkada dia. Kemudian adalah urinang yang dalam masa halangan, dalam masa nifas, antara suci daripada halangan dan kasuci daripada nifas. Gena kada semayang hukum ji haram murut tersebut di dalam topa. Baiklah yang natuna haram kada naka. Man pakricit kalau tai rezeki ledat peri semayang dalam satu sisi, tetapi menyajiduk kan di dalam bulan puasa. Antara hidup dalam bulan puasa tentang baik rezeki peri hana payah kada, tapi kahai tak kada puasa ni ko. Itulah dua macam. Dan yang tersebut di dalam majmu' makruh baginya mengkada. Macam bila tiga kada hukum khilaf. Nah pendapat yang pegah kada semayang orang yang kasuci daripada halangan adalah makruh. Nah yang menyatakan yang bahawa kada semayang orang yang kagelih daripada halangan adalah haram. Asal tufah haram kada. Demikian pula yang kedua adalah asal majmu' hana haram kada. Syahadat nyatalah daripada sekalian yang tersebut itu bahwasanya segala mani yang menegahkan wajib sembahyang itu 7 perkara. Dengan kenyataan, dengan penjelasan yang kalalu, leganya dapat termaklumi, dapat jelas dan dapat termaklumi. Buatlah penjelasan yang kalihana daripada bab qada sembahyang sampai akhir bahwasanya segala mani yang menegahkan wajib salat, wajib sembahyang itu 7. Penyebab-penyebab yang hansah sembahyang 7 pun. 7 pun yang hana wajib sembahyang. Pertama sabi, iaitu keadaan seorang itu belum balik. Anak miat nyau adalah hana wajib sembahyang. Dinatrib anak miat dalam posisi hana wajib selama galom balik. Yang dah balik itu tergantung urang. Menyo urang ji nyan adalah agam, balik urang agam beda dengan balik urinang. Menyo kebetulan urang ji urinang, balik urinang beda dengan balik urang agam. Tetapi namun perbedaan yang kalena satu daripada tanda balik nah yang menyatu agam dengan inang, tetapi satu tanda balik beda antara urang agam dengan urinang. Balik yang jiduk bak urang agam, adapun balik bak urang yang katuh balik boh inang agam, yang pertama penyebab ji adalah usia tahunan 15 tahun. Kamariah 15 tahun adalah Muharram Zulhijjah, Muharram Zulhijjah ke 15 tahun Januari Desember. Kemudian surah yang kedua, balik adalah ba'ura agam bil hilmi dan balik ba'urinang bil haidi. Artinya, dah yang awal terus itulah yang je ketanda balik. Sira urinang dalam usia 15 tahun baru 12 atau baru 13 tahun, halangan kat terus ka balik. Sira uragam dalam terus 15 tahun tapi mimpi merumpak ngaurinang kana ka balik. Menyamanan urinang karena subur dalam memang kejadian, karena agaknya cukup dalam kesehatan, usia 12 tahun kata halangan nyai ka balik kan. Hana pun dah preh terus membelah ka wajib enhan. Kemudian hana terus lagi nyan ka 15 tahun galam na halangan bakri, ka 16 tahun hana halangan kamu temu dengan usia 15. Walaupun usia 16 tahun galam na halangan tapi kai temu balik 15. Pokok jih dahnya awal terus yang dia ketana. Adakala awal terus halangan, adakala awal terus 15 tahun.
Kalau letaknya bak balik orang ini. Adapun yang dua balik bak orang agam, tandai satu daripada dua juga dah yang duluan. Adakala awal 15 tahun, adakala awal hilmi. Makna hilmi adalah mimpi bertemu dengan urinang. Artinya kagak melumpong dengan urinang kira-kira mendapat dua ke. Itu halim keun. Bak Nabi yang hana adalah yang keun lam yahtalim yang hana nako. Jadi menyawanan baikna alasan lam yahtalim Nabi hana melumpau, menyata pegah Nabi hana melumpau sulit engko. Sebjai melumpau Rasulullah adalah melumpau Rasulullah sehingga akan terjadi benda-benda, kemudian akan diyukuh keruk bak perang. Sebjai Rasulullah mimpi. Tetapi mimpi jih kan hilmon makna jih. Itu mimpi jih ru'yah sadiqah. Mimpi na bak Nabi yang hana hilmi. Menyobak manusia na hilmi ni ko. Mufhum hilmi ni ko. Kira orang kana usia ke 12 tahun, 12 tahun, ka gelumpur ko nyan merumpok ngori nang luar ke. Melakukan barang yang lelaki lakukan. Seakan nyan go nyan kam balik. Nyan ke keun hilmi. Bak Nabi na dengan hana ko. Jadi miona lam yahtalim Nabi hantar melumpau nyan ke nyan hana ko. Keun hana ru'yah. Jadi dak na apa-apa nya urang kelai yahtalim bet dia tham dah pegah ko. Kepunya pegah Nabi hendak melumpur pun nak baca sejarah nan ke. Tapi nya hana ba Nabi ke lumpur putra ru'yah sedekah ke nya hanan. Yang hana adalah hilmi lumpur kira tempat ngaurinang nya hanan. Jadi yang pertama adalah penyebab hana wajib salat dengan karena sabi, iaitu gelam tu wadingkat balik. Dua, kufur asli. Bawaan ayah kafir, nek kafir, keturunan orang kafir ku. Yang bau orang tersebut hana wajib salat. Tetapi bau orang yang ketuntut pakri jamanglah Islam nako. Menyo hana wajib salat tira kafe minan te mati ati kafe pu hana desya kan hana wajib salat. Wajib desya nako. Pakan yang ketuntut bau orang kafe asli kan semayang ketuntut Islam ketuntut. Maka sama dengan di syarat untuk wajib salat adalah mubek kafe. Ketiga adalah junun. Yang kelai hana wajib semayang pungau atau gila. Lalu kemudian galam itamang wajib salat tika pungau. Adapun galam itamang balik ka pungau ubitkan sama dengan pre bebas orangnya. Keempat iqma artinya pitam. Pitam yang gada sasaran. Hanathi pitam hanjedang nengko. Pitam hanjed belut tapi sadar mentang nengko. Tapi maksud pitam-pitamnya nak terdaw kali nengko. Nya yang kagada. Tapi nyo pitam nyo lemblut membegisa dunia. Tapi ngatan mentang numpu mentang. Yang kan keun pitam leganya yang pri salat. Kelima sakran artinya mabuk. Nah, sakrana mabuk. Nyo lagi kalimatnya juga mabuk pri sembahyang pe hadap dekat. Mabuk dah kali nak ikut. Mabuk yang hanam tadi. Artinya mabuk yang kira-kira gonyan kan dilakukan pekerjaan yang salah. Tapi mabuk karena jib barang mabuk, wak tajib barang mabuk pakri, maka hukum tetap wajib sembahyang. Keenam adalah haid, penyebab datang halangan, dan ketujuh adalah nifas. Perbedaan mana yang haidun dan mana nifasun, yaitu yang haidun adalah kehalangan yang berlaku umpamanya tiap bulan, sedangkan nifasun adalah halangan yang datang sesudah melahirkan. Dan adalah terdahulu perkataan di dalam bab pada menyatakan segala waktu sembahyang bahwasanya waktu darurah yaitu waktu hilang mani yang menegahkan wajib sembahyang, maka inilah perkataan yang menyatakan waktu darurah dan hukumnya. Kalau demikian urangnya kira-kira wajib sembahyangnya kalina dilikut, buatannya kali kepegah yang kali menyatakan dilikut. Tidak orang suci dalam sebuah hotel sampai tu buat hotel darurah suci wajib sembahyang. Artinya akhir hotel lehu, you galam lehu mentang halangan, galam lehu mentang halangan, galam lehu hotel halangan. Habis halangan di ujung hotel lehu, ubina tinggal hotel, Allahu Akbar, habis hotel. Yang keun kau nyan ka suci. Sama dengan sembahyang lehunya wajib. Balik kan hinam suci ni akhir watiasa suci ni ko akhir watiasa kira-kira lagi nyan lehu mentang halangan demang watiasa mentang halangan
Kemudian tinggal waktu asar ubay waktu darurah, waktu yang halal le semayang dalam ji. Pah enan hat kabeh halangan. Nyan semayang asanya wajib. Menyo semayang asanya wajib, leho pun wajib ko. Nyo pi tempat merah ko. Nak nampu tempat merah ko. Kadang-kadang masanya hana kaza. Karena hana perhati pajan le habis ada kamu grip padahal ujung asal nak kabeh ko. Jadi karena memang merah bak gerak hitungan kerau ke, kadang-kadang cika menang singa baru kecok tahan dan semayang lehu singa niku. Dari asar ka kenang, maghrib ka kenang, isya ka kenang, subuh ka kenang niku. Persoalan persoalan hana salat, hana mana mungkin. Tapi beryakin jika kenang. Bahkan karena dalam suci. Maka gitu leh, apabila suci sira urang di akhir waktu semayang yang kedua, maka wajib semayang yang pertama. Yang dua pakri, maghrib, isya, lehu, asar. Adapun asar maghrib, lehu subuh, hana mikat. Akhir waktu lehu suci, semayang subuh, hana wajib, hana. Akhir waktu maghrib, akhir waktu maghrib suci, semayang asar, hana wajib, hana. Akhir waktu isya suci, semayang maghrib suci, wajib. Akhir semayang asar suci, semayang lehu, wajib. Jadi menyamanan harus teliti dalam menjaga pajan akhir. Ketujuh nifas, dan telah terdahulu perkataan dalam bab pada menyatakan segala waktu yang semayang bahwasanya waktu darurat, yaitu waktu hilang manik yang menegahkan wajib semayang, maka inilah perkataan yang menyatakan waktu darurat dan hukumnya. Bermula jikalau hilang segala manik yang tersebut itu daripada seseorang seperti bahawa balik kanak-kanak, kena urung anak kenang semayang. Islam sira kafi, menakan kafi. Sembuh sira urung gila, menakan punga. Sembuh sira urung pitam, menakan hana betui. Atau urung mabuk, atau suci urinang yang haid, menakan haid. Atau suci urinang nifas, menakan sifat. Pak suci padahal ada tinggal daripada akhir waktu. Padahal watenya tinggal itu ubina kadar masuk takbiratul ihram. Yang lebih tinggal atau lebih mentang dua rakaat. Dan selamat ia daripada kedatangan mani itu sekadar masa taharah. Antelihnya sekira itu semayang laju lot. Dan semayang nisya wajiblah atasnya mengqadha semayang itu. Kemama tinggal waktu kalau habis waktu asal 5 minit. 5 minitnya gimana waktu semayang lot kau wajib. Tapi tinggal waktu 1 minit ya mana halal li free. Itulah ukuran itu. Jadi menyonan akhir waktu ya suci sengkira antara sucinya baik cok chan baik ya buatnya. Ka suci sah dia cok di mana laju tui semayang laju lot kau wajib. Walaupun anak bubut. Itulah makna hukum ni. Maka kemudian inilah makna haji yang kami nyatakan di dengku. Maka selamat daripada kedatangan manik sekadar masa taharah dan sembahyang nisya wajiblah atasnya mengkata sembahyang itu karena didapatnya satu suku daripada waktunya dan bandingnya seperti wajib atas musafir yang sembahyang kasar mentamamkan sembahyangnya sebab mengikut ia akan orang sembahyang tamam pada suatu suku daripada semayang. Dah banding ji katanya roh ikut BO bak semayang urung biasa niku. Terus katanya dalam perantauan. Tingku bak tempatnya tengah semayang. Katro bak tasyik akhir. Allahu akbar, assalamualaikum kan. Ubainan saya mendengar, meruku mendengar niku. Allahu akbar, assalamualaikum. Yang semayangnya urung tamam, urung ngempung. Katanya hanya kasarli. Tetap payah per rakaat niku. Nyonan tak ikut urung semayang sempurna lagi katanya urung musafir kan mesti dari awal dikebi kan payah sempurna. BO mentang tak ikut ngurungan berlakulah hukum imam. Menyo kira-kira katanya urung musafir kau nyan urung ngempung di sinan beda ko le jono ko. Menyo tane kira-kira kasar pakricit pegayam arah terengko. Tapi menyo kata ikut dronian walaupun ubay ketun alanya laju kau kita lem tetap katanya hukum ji wajib tak lakukan salat dengan secara tamam. Adapun jika tiada tinggal daripada akhir waktu kadar masa takbiratul ihram, suci halal le takbir, atau hanat selamat daripada kedatangan manik kadar masa yang tersebut
dan jak mana halat cilik, dia ada wajib atasnya mengqada sembahyang itu. Jadi hukum ji tetap laginya nyata kali dengku. Tercok kesimpulan yang bahwa sembahyang wajib qada dan kemudian apabila tinggal dengan sengaja, tinggal dengan tua, maka apabila tinggal dengan tengut, apabila jaga, tinggal dengan sengaja wajib qada. Terkecuali adalah yang hana wajib qada, tinggal sembahyang urang kafir asli, tinggal sembahyang anemit dalam balik, tinggal sembahyang urang dalam posisi halangan men dan halangan nifas, tinggal sembahyang urang pungo karena memang pungo ngengkon tegesi, yang semuanya hana kenang qada duringan. Adapun urang yang kapri-pri sembahyang hana lam kenang, adakala pri galam kenang, adakala pri karena hanji bubut. Galam kenang anemit, hanji bubut karena halangan. Apabila gadah halangan, gadah ubud, bak urang yang galam kenang pun, gadah halangan bak urang yang kehalangan, maka wajibkah qada sembahyang tersebut menyolih gadahnya lat ukuran musuci, lih gadahnya lat ukuran takbir, lihnya lat kira-kira gatu sembahyang ubinan tinggal wate walaupun hana bubut, sembahyangnya wajib qada. Dan kemudian bila halat hana wajib qada, menyajidu adanya bak sembahyang jamak takdim, maka sembahyang lehunyan wajib asal lebih aula. Menyajidu bak ujung sembahyang jamak takhir, bak ujung asanya wajib, hidup bak ujung wate insya-nya wajib, insya wajib, maka maghrib wajib, asa wajib, lehu wajib, karena anggap itu salat satu. Yang tempat penentuan macam ni. Menyatakan mereka kira nada, kamu buat laukum kada ni. Dan wajib pula atasnya serta yang demikian itu mengqada sembahyang yang dahulunya. Dan wajib pula atasnya serta yang demikian itu mengqada sembahyang yang dahulunya. Maka dapat sembahyang itu dijamakkan sertanya lagi selamat pula ia daripada kedatangan mani' sekadar masa sembahyang itu dan taharahnya. Yang kain habis. Menyoba ujung asa habis. Kan lehonyan kan asalnya wajib, wajib serta demikian mengqada sembahyang yang dahulunya. Dah lehu. Akhir insya sembahyang dahulu dah maghrib. Punya kebetulan suci adalah led. Loh minit tu 15 minit tu kalau habis waktu asar ka suci. Mana tu sembahyang asar, sembahyang lehu led. Maka sama dengan hana kebubut antara kena qada untuk bakri, lehu panan asa payah qada, lehu payah qada. Gunakan dah sampaikan mentang hana tulisan aku, yang kamu temu tulisan aku. Kajian aku. Adapun yang jidu buat sembahyang jamak sekarang aku, lehu asar maghrib isya. Sedangkan lehu subuh dan asar maghrib hana hubungan dengan. Kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.